Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ramadan hari ketiga. Butuh buku saat ini. Ingin cerita tentang satu buku ini, buku Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Karya Ahmed T. Kuru, penulis dari Turki. Buku yang cukup berat rasanya. Saya sebenarnya sudah lama menimbang-nimbang, berani nggak ngomongin buku ini. Tapi terakhir ya sebenarnya saya belum yakin ya dengan memahami apakah saya cukup pantas membedah buku ini gitu, karena cukup pelik ya dan sangat komprehensif, lengkap. Namun sekali lagi saya pakai putu buku bukan ajang membedah buku, namun hanya sekedar atau review buku, bukan. Ini hanya sekedar apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah membaca buku ini gitu. Ada hal-hal menarik dari hubungan saya dengan buku ini gitu aja lah ya. Hubungan saya dengan buku ini. Kalau buku ini sebelumnya saya ceritakan buku ini dulu. Buku ini tuh buku yang sangat bagus ya. Saya mengenalnya dulu justru karena Bekasi Book Club pernah mengangkat tema ini dan saya berhalangan hadir. Waktu itu Bang Adi Siregar yang membahas buku ini dan saya berhalangan hadir, karena itu saya terus semangat membelinya dan membacanya. Sudah mendapat beberapa cerita dari beberapa teman tentang buku ini dan memang luar biasa, bagus sekali. Buku yang bercerita tentang bagaimana dunia Islam, ya, jadi perbandingan lintas zaman di kawasan dunia Muslim. Jadi di sini menyajikan beberapa data tentang negara-negara Muslim. Ya. Yang disebut negara Muslim pun cukup lebar ya, cukup luas ya. Entah negara yang mengaku memang negara Islam atau negara yang seperti kita, Indonesia, yang negara Muslim terbesar tapi kan tidak mengaku sebagai negara Islam. Lalu dengan otoritarianisme, ya. Apakah Islam itu memang mendorong satu negara menjadi negara otoriter gitu kan? Memang di sini cukup berimbang ya. Artinya kan bukan negara Islam yang otoriter ada gitu, banyak. Negara Islam yang otoriter ada, negara yang sekuler tapi otoriter, tadi udah saya sebutkan, ada. Jadi sebenarnya sangat berimbang. Tinggal bagaimanakah latar belakang otoritarianisme itu lahir dalam dunia Islam, dunia Muslim. Di buku ini juga disampaikan ada pengantar edisi terjemahan Indonesianya gitu, yang disampaikan langsung oleh Ahmed T. Kuru sendiri. Jadi dia menceritakan jangan-jangan kajian dia ini tidak bisa atau Indonesia menjadi pengecualian gitu ya. Karena di Indonesia ini tidak ada, kalau menurut di pengantar ini ya, tidak didominasi oleh persekutuan ulama dan negara atau rente minyak. Jadi di dua hal itu, yaitu persekutuan ulama dan umaro atau negara dan ulama dan rente minyak, kita nggak kena di situ. Jadi sebenarnya seperti nggak masuk dalam radar penulis itu. Walaupun ini sekarang saya pribadi, biar kita langsung mikroskopik aja lah ya. Kalau di buku ini sih silakanlah teman-teman membacanya, komprehensif sekali, dan bahkan ada 75 halaman sekitar itu ya. Itu isinya hanya daftar pustaka. Jadi buku penulis sangat kaya literasinya. Oke, hubungan saya dengan buku ini tuh menjadi menarik karena saya pernah dalam satu masa berpikir bahwa sekuler itu bahkan saya pernah terpikir sekuler itu seperti Dajjal itu jangan-jangan sekulerisme gitu. Sebenarnya ini bukan pikiran saya pribadi sih. Ini pernah dalam satu kajian gitu, ada satu pembicara yang mengatakan itu. Terus saya mengiyakan gitu. Jangan-jangan iya ya gitu. Sekuler itu seperti Dajjal itu bahkan sekulerisme gitu. Jadi seolah-olah sekuler itu demikian berbahaya, demikian jahat gitu. Seperti monster gitu ya dalam pikiran saya saat itu. Dan ternyata kan di sini dibahas nih betapa
hal-hal yang cara pandang anti sekularisme itu yang kadang malah justru menimbulkan hal negatif lainnya gitu. Atau sebaliknya cara memisahkan ya, ini memahami kata pengertian sekuler pun mesti harus padan sih. Tapi terkadang bahkan memisahkan, menjadikan dua dikotomi antara negara dan agama, justru bisa memandang nilai-nilai substansi agama dengan lebih tepat gitu. Tentu ini monggo masing-masingnya. Tapi terus terang setelah membaca buku ini saya jadi terpikir agak malu gitu ya. Dulu demikian sempit berpikir bahwa seolah-olah sekularisme ini suatu hal yang jahat gitu. Dan saya mencoba membenturkan pemahaman saya tentang Syumuliyatul al-Islamiyah, Syumuliyatul Islam. Jadi ada satu Syumuliyatul Islam itu betapa Islam ini menyeluruh dalam hidup kita. Dulu ini menjadi dalil saya bagaimana saya sangat tidak menerima sekularisme ya. Namun ternyata asyumuliyat itu, kemenyeluruhan Islam itu justru justru tidak menyempitkan Islam gitu. Benar nggak sih? Setelah saya membaca buku ini dan mencoba mengendapkan sendiri ya. Nanti bisa jadi saya akan terjadi perjalanan lain ya atas pikiran saya dalam kasus ini. Tapi sampai dengan saat ini saya terpikir demikian. Syumul itu adalah menyeluruh gitu, sangat menyeluruh. Islam itu sangat menyeluruh. Islam itu ada di seluruh aspek kehidupan. Justru dengan menyeluruhnya itulah maka kita harus bisa memahami bahwa sekularisme memisahkan agama dengan ini definisi yang agak versi saya banget ya. Silakan kalau nanti ternyata keliru ya. Memisahkan agama dengan negara itu tidak dalam pandangan menyempitkan pemahaman kita atas keyakinan kita. Justru ini adalah cara menyeluruhkan itu, membuktikan bahwa kita Islam itu demikian menginternalize dalam hidup kita, demikian menyeluruh dalam kehidupan kita. Kalau saya dalam gitu, ini kelihatan membingungkan, tapi menurut saya ini justru menjelaskan sih bahwa ternyata cara pandang kita semua ditarik dalam ranah agama, tapi justru malah menyempitkan gitu. Oke, agar lebih jelas ada satu bahasan itu di buku ini yang sebenarnya bahasan ini sudah sering dibahas oleh penulis lain ya, tentang maqasidus syariah. Jadi di buku ini ada juga membahas tentang maqasidus syariah. Aduh, halaman berapa ya? Saya nggak catat ya. Tentang bagaimana syariat itu diarahkan, dimaksudkan, yang sebenarnya itu justru menjadi pintu saat agama ingin menangkap kebutuhan-kebutuhan di luar pemeluknya gitu. Betul kan? Jadi kalau misalnya ikatan syariat itu seolah-olah hanya untuk pemeluknya, lalu maqasidus syariah itu kan maksud syariat itu diberlakukan. Ini kan bicara tentang nilai-nilai. Jadi maqasidus syariah itu saya ingat saya kan ada melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi keturunan ya, melindungi jiwa, akal, melindungi akal. Jadi sebenarnya dalam maqasidus syariah itu sudah bisa diterapkan kesumuliyatan Islam itu sendiri. Di sini dibahas ya dengan cara yang indah dan kelebihan dari penulis Ahmad Teguru ini mungkin karena sangat kontemporer ya, sangat kekinian gitu, sehingga dia bisa dengan dingin membahas tentang kelemahan negara-negara Islam dalam kancah kondisi sekarang ya. Dengan pas kita turun itu, pas Islam, keberadaban Islam turun itu, Eropa Barat naik. Dan Eropa Barat justru dengan maju di tingkat ilmu pengetahuannya. Karena itu ada satu puisi yang menyakitkan, tapi menurut saya ini kena sih di hati ya. Aduh, saya nggak simpan tadi ya puisinya.
Ada puisi tentang perbandingan dunia Barat dan Islam yang ditulis dengan cara yang menyinggung perasaan Islamis, tapi menurut saya ini menjadi renungan kita. Aduh, kok lupa nggak saya simpan. Yang mengangkat bahwa betapa Islam itu di dunia Barat itu maju, sementara di dunia Islam itu justru kehancuran. Oh, ini dia nih, ditulis oleh seorang penyair ya, Osmani muda, Ziza Pasha. Dia menulis tentang saya berpergian melalui negeri kafir, melihat kota dan istana. Saya jelasahi dunia muslim dan melihat kekacauan total. Ada juga puisinya yang Islam kata mereka menghalangi kemajuan negara. Dulu tiada yang bilang itu, tapi sekarang banyak. Ini kan puisi yang masuk Islam malah justru kemunduran. Islam masuk justru menghalangi kemajuan gitu. Tapi kenyataannya dengan beberapa data di buku ini akan sangat nampak bahwa ada yang salah gitu dalam memahami keberagaman kita, sehingga akhirnya kita justru terhambat oleh keyakinan kita sendiri. Saya pikir ini ini sebuah autokritik yang menarik ya. Saya jadi sepakat dengan Bang Adi Siregar waktu saya pernah sharing di sini tentang satu buku ya, buku pergerakan, saya lupa buku apa itu, dan terus kata Bang Adi, ketika saya share di media sosial, Bang Adi, coba Pak Putu baca dulu Islam Otoritarianisme dan Ketertinggalan, akan bisa jadi mengubah pandangannya gitu. Dan ada benarnya ya. Ternyata bukan mengubah sih, tapi memperkaya saya bahwa ternyata memang kita harus mulai mengevaluasi secara serius cara kita meletakkan pemahaman kita, keberagaman kita, dan mendefinisikan ulang makna sekularisme. Karena sebenarnya ada nilai-nilai Islami, bahkan ini saya berani mengatakan ada nilai-nilai Islami dalam pembagian itu gitu. Jadi kita kalau memandang sekularisme itu seperti lawan kita gitu. Ini seperti pandangan saya pada waktu itu, bahwa seolah-olah sekularisme itu adalah musuh Islam, musuh agama gitu. Tentu dengan pandangan sekularisme yang muncul saat itu ya, di Renaissance dan sebagainya. Tapi sebenarnya ternyata ada nilai-nilai keislaman dalam cara memisahkan itu, cara memisahkan agama dan negara, memisahkan perannya, memandang private dan public gitu. Saya pikir sebenarnya pandangan tentang ini sudah sangat jelas di beberapa tokoh Muslim yang sebutlah dalam satu tanya jawab Pak Anies Mata itu pernah menceritakan perbedaan agama dengan negara gitu. Ketika negara itu bisa membangun satu identitas, satu kesatuan gitu, satu kesatuan negara gitu. Tapi ketika dia diserang, kita butuh orang yang membela negara gitu dengan sepenuh jiwa, berani mati atau merdeka atau mati. Sebenarnya negara tidak akan punya ruang untuk membangun personal seperti itu. Dan itu adalah wilayah agama gitu. Kata-kata merdeka atau mati atau jihad saat itu, saat peperangan di perebutan kemerdekaan saat itu, sebenarnya agama yang berperan. Agama itu sangat private dan dia bisa membangun kekuatan yang luar biasa dalam masyarakatnya. Tapi negara dia dingin, negara itu dingin mengatur itu. Karena itu peran agama dalam negara maupun hubungan negara dengan agama semestinya udah selesai dan kita tinggal lari gitu. Tinggal memanfaatkan semua potensi itu. Negara tidak lalu mengganggu ya wilayah-wilayah private gitu, wilayah-wilayah agama, karena itu sudah diatur dalam undang-undang, dalam konstitusi kita gitu, kebebasan seorang yang beragama. Tapi agama juga dalam rangka mensupport peran kita sebagai warga negara, jadi bagian dari negara. Perjuangan itu bahkan dibangun oleh pemahaman kita atas agama kita, keyakinan kita.
Oke, maaf ya masih belepotan, tapi demikianlah buku yang seru. Silakan dibaca dan sangat kaya ya. Saya belum mampu mendalaminya satu-satu karena ini sejarahnya cukup panjang sampai dengan ke apa namanya antar dinasti, antar Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai negara-negara maju sampai sekarang, ketika negara Islam yang sekarang ini seperti apa, diulas dalam buku ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.